Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Usni. Saya berdinas sebagai asisten afdeling di Kebun Gunung Para, PTPN 4 Regional 1. Saat ini komoditi yang saya kelola adalah tanaman sawit dan karet. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai modul manajemen fungsional. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan mengarahkan, serta mengontrol aktivitas sebuah organisasi agar tujuan organisasi itu tercapai. Manajemen fungsional adalah struktur organisasi yang bergantung pada manajer fungsional individu untuk mengelola departemen atau area fungsional tertentu. Organisasi fungsional membagi operasinya ke dalam area fungsional. Manajemen fungsional yang sukses bergantung pada beberapa keterampilan utama, termasuk kepemimpinan, komunikasi, dan berpikir kritis. Kepemimpinan merupakan suatu keterampilan yang sangat penting untuk keberhasilan manajemen fungsional. Selain manajer fungsional, manajer lini, manajer senior, dan manajer lapangan harus menganggap serius kepemimpinan. Struktur organisasi manajemen fungsional hancur tanpa adanya kepemimpinan. Pendekatan ini bergantung kepada kepemimpinan di setiap tingkat. Jika organisasi menerapkan struktur internal ini, organisasi akan memilih pemimpin yang solid di setiap tingkatan. Yang kedua adalah komunikasi. Struktur manajemen fungsional bergantung kepada komunikasi yang efektif. Tanpa keterampilan komunikasi, perusahaan manajemen fungsional akan gagal karena bagian-bagiannya atau departemennya akan gagal berbagi visi atau tujuan yang sama. Siapapun yang menduduki posisi kepemimpinan di organisasi harus memiliki keterampilan komunikasi yang kuat. Tanpa adanya komunikasi yang efektif, organisasi besar dan kecil tidak dapat berharap untuk mencapai tujuan akhir mereka. Yang ketiga adalah berpikir kritis. Manajer fungsional perlu memiliki keterampilan berpikir kritis agar berhasil dalam peran mereka. Berpikir kritis kurang penting dibandingkan komunikasi dan kepemimpinan bagi orang lain dalam hierarki manajemen fungsional. Namun, manajer memerlukan keterampilan ini. Manajer fungsional harus berpikir kritis untuk memecahkan masalah, memaksimalkan efisiensi, memanfaatkan sumber daya sepenuhnya, dan mencapai tujuan organisasi. Ada 4 fungsi pokok yang harus dilakukan oleh seorang manajer. Fungsi-fungsi itu adalah perencanaan, planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau leading, dan pengawasan atau controlling. Planning, perencanaan merupakan sebuah proses dari tujuan organisasi. Pembuatan strategi untuk mencapai tujuan serta pengembangan rencana aktivitas organisasi. Tahap perencanaan sangat penting dan tidak boleh dilewatkan. Fungsi perencanaan bermanfaat untuk meminimalisir resiko atau kesalahan yang mungkin dilakukan dalam kegiatan organisasi. 2. Organisasi atau organizing. Pengorganisasian merupakan penentuan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya organisasinya meliputi sumber daya manusia, sumber daya fisik, sumber daya operasional seperti kebijakan, sistem informasi, merek ataupun yang lainnya. Fungsi pengorganisasian dilakukan dengan pembagian tugas untuk sumber daya manusia, penetapan struktur perusahaan dan garis wewenangnya, mengalokasikan sumber daya alam, serta merekrut, menyeleksi, dan melatih sumber daya manusia. Yang ketiga adalah actuating atau melaksanaannya. Merupakan sebuah proses penerapan atau implementasi dari semua rencana, konsep, ide, serta gagasan yang telah dibuat sebelumnya untuk meraih tujuan bersama.
Dalam implementasinya, wajar jika ditemui beberapa kendala, namun ada pula yang langsung sukses dan berhasil. Fungsi pelaksanaan biasanya dilakukan dengan membimbing serta memberi motivasi kepada sumber daya manusia serta meningkatkan kemampuan bekerja karyawan. Pada tahap ini, semua rancangan telah disusun, dipastikan berjalan dan diimplementasikan dengan baik. Pada tahap ini, semua rancangan dipastikan akan berjalan sesuai dengan harapan. Yang keempat adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah bentuk kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan jika apa yang telah direncanakan, disusun, serta dijalankan sudah sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Fungsi pengendalian dilakukan dengan mencari tahu apa saja yang tidak sesuai dengan rancangan, menentukan dan menganalisa letak permasalahannya, berusaha mencari solusinya, serta melakukan pengawasan kinerja sumber daya alam.